Bukalapak. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Sulianti Sanam dengan NIM 1703030155. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara, model, dan kemungkinan terjadinya korupsi pada anggaran dana penyelesaian corona, sebab dana 500 triliun dianggap sangat besar. Baik, kita tahu bahwa virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara, termasuk di Indonesia. Gejala awal yang perlu kita tahu, infeksi virus corona berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Berdasarkan berita yang saya baca dari dar.m.kumpuran.com oleh Agus Triyono berkaitan dengan wabah virus corona yang belum berakhir, maka pemerintah akan mengeluarkan anggaran dana yang dianggap sangat besar untuk menangani penyebaran virus corona di dalam negeri ini. Sebelumnya juga pemerintah telah menyatakan bahwa virus corona sebagai bencana non-alam dan bencana skala nasional. Maka adanya anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk mengatasi virus tersebut, persyaratan hukuman mati bagi oknum yang melakukan korupsi pada dana penyelesaian virus corona. Besar dana yang dikeluarkan pemerintah di satu sisi dianggap sangat baik untuk mengatasi penyebaran virus corona yang sudah begitu menyebar di tengah masyarakat. Namun di sisi lain juga timbul kekhawatiran akan ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan besarnya dana untuk kepentingan pribadi mereka. Cara yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadinya korupsi pada anggaran dana penyelesaian virus corona tersebut yaitu harus adanya pengawasan yang sangat ketat sehingga dana tersebut bisa berjalan dengan baik dan tidak ada satu pemerintah pun yang melakukan korupsi. Dan dana tersebut bisa dimanfaatkan baik di pusat maupun di daerah. Ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik dana dalam penyelesaian COVID-19 ini. Pertama, pemerintah dan lembaga penegakan hukum perlu memberikan peringatan dan disertai sanksi tegas kepada pejabat yang melakukan korupsi penyelesaian virus corona. Dan pemerintah juga harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan penyalahgunaan dana yang akan dilakukan untuk pemerintah. Dan pemerintah berharap agar tidak terjadi korupsi pada dana penyelesaian virus corona karena kondisi rakyat yang sekarang sangat kritis.